Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Mas Dharma selaku penggerak payung ini dan juga kampung relawan payung ini, yang saya hormati adik-adik dari mahasiswa dan juga santriwati, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 23 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 14 April tahun 2023. Kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Semoga kita semua dalam melaksanakan ibadah Ramadan dari awal hingga akhir nanti diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, dan juga keberkahan, maghfirah, serta kita dibebaskan dari api neraka. Amin. Sholawat dan salam adalah kita lakukan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami diminta untuk mengisi kegiatan di kampung relawan payung ini yang temanya adalah tentang pendidikan spiritual dan manajemen komunitas. Kalau berbicara terkait dengan pendidikan, saya kira kita semua sudah sering mendengar apa itu dalam pendidikan. Ya mungkin di sini nanti tidak banyak saya menyampaikan, tapi saya akan lebih hanya menyampaikan terkait dengan spiritual dan manajemen komunitasnya. Kenapa di bulan Ramadan ini kita sudah sering mendengar bahwasanya Ramadan sudah merupakan syahrul tarbiyah, bulan untuk mendidik diri kita, bulan untuk mengasah diri kita. Seperti contohnya atau diistilahkan dalam kita berpuasa, itu ada tiga contoh iktibar ataupun contoh yang bisa kita jadikan pendidikan bagi kita semua. Apa itu contohnya? Ada di situ adalah puasanya kita istilahkan dengan hewan ya, yang ada di sekitar kita. Ada puasanya ular, ya. Puasanya ular. Tahu puasanya ular? Kalau makan itu ular itu antara ketika dia berpuasa, ketika dia sebelum berpuasa dengan sesudah berpuasa itu tidak ada perbedaan. Kalau bahasa Jawanya itu merungsui itu hanya ganti kulit. Jadi
Terus yang kedua puasanya ulang. Hanya beda satu huruf, yaitu huruf R dengan huruf T. Kalau puasanya ulang itu dia bisa mengambil apa makna dari puasa itu, pendidikan apa ya dia dapatkan selama melaksanakan ibadah puasa itu. Kita perhatikan ulang ketika dia sudah berpuasa, maka dia akan menjadi apa? Kepompong, menjadi kepompong. Kalau kita bisa perhatikan kepompong ya, dia akan gantung di daun atau di dahan atau di ranting pohon ya. Dia akan berpuasa di situ. Nah, ketika dia menjalani puasa itu ya sama, tidak makan, tidak minum, bahkan menjadi kepompong beralih ya, beralih bentuknya. Mungkin menjadi keras kalau kita coba perhatikan, menjadi keras ya, keras. Nah, terus setelah dia menyelesaikan puasa, maka dia akan berganti menjadi kupu-kupu, ya, menjadi kupu-kupu. Artinya dia transformasi dari sebelum berpuasa, ketika menjalani puasa, dan setelah melaksanakan puasa. Pendidikan apa yang dia dapatkan? Ketika sebelum berpuasa, bisa jadi ular itu akan bagi banyak orang hewan yang sangat menjijikan, ya kan? Mungkin kita semua melihat ular itu ada yang geli, ada yang takut, ada yang risih, ada yang jijik dan sebagainya. Tapi begitu dia melaksanakan puasa, transformasi menjadi pokok, mungkin belum banyak orang yang akan memperhatikan, belum banyak orang yang akan peduli kepada dia. Nah, tapi ketika dia sudah beralih menjadi kupu-kupu, menjadi seekor hewan yang indah, menjadi seekor binatang yang istilahnya menarik perhatian, maka begitu banyak orang yang akan mengambil kupu-kupu itu, apalagi kupu-kupu yang warna-warni itu ya, anak kecil pun senang melihatnya, dikejar-kejar dan lain sebagainya. Nah, inilah di antara kita sekolahkan saja, kita ambil contoh dua hewan tadi. Ini terkait dengan pendidikan yang kita kaitkan dengan puasa. Nah, spiritualitasnya dalam kita melaksanakan ibadah puasa bisa juga kita contohkan dengan apa istilahnya, mungkin makanan ataupun sayuran yang ada di sekitar kita, ya, yang ada di sekitar kita. Tahu wortel? Bapak Ibu tahu wortel ya? Wortel kalau bagi kita bisa menjadi obat untuk mata ataupun kalau untuk hewan ya kelinci itu senang dengan wortel. Terus untuk sayuran juga bagus. Nah, kita contohkan begini, wortel itu adalah apa istilahnya keras ya, ketika masih mentah dia keras. Nah, puasa ini kita ibaratkan seperti air yang mendidih. Kalau wortel itu kita masukkan dalam air yang mendidih, lama-lama dia akan menjadi apa? Lunak, ya kan? Akan menjadi lunak. Itu wortel. Tapi dia belum begitu menjadi apa ya, bagi lingkungannya belum banyak manfaatnya, belum banyak mempengaruhi atau belum bisa
mewarnai daripada air itu, ya, lingkungannya dia tidak bisa mewarnai. Berbeda dengan kopi, ya. Kopi, biji kopi itu sangat keras. Kalau tadi botol setelah dimasukkan air itu menjadi bisa agak lembek atau agak lunak, ya, atau mudah di istilahnya untuk diolah masih bisa, ya. Nah, kalau kopi, ya, sama, biji kopi itu keras, biji kopi itu juga keras. Ketika dimasukkan dalam air yang mendidih, ya, biji kopi ketika dimasukkan ke dalam air yang mendidih, memang bisa dikatakan lama, ya, lama. Walaupun lama dimasukkan dalam air yang mendidih, dia tetap akan keras. Tapi dia bisa mewarnai air itu, bisa mewarnai daripada air yang mendidih lagi. Apa warna air yang mendidih ketika dimasukkan kopi? Maka dia akan bisa menjadi warna agak hitam ataupun kecoklatan, menjadi pekat, gitu. Spiritualitas kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini, ya, bisa kita contohkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Apakah kita akan menjadi seperti botol yang kita ketika melaksanakan ibadah puasa itu hanya menjadi malah lemes, gitu kan, lemes, bahkan tidak bisa mewarnai, tidak ada manfaat bagi lingkungannya, atau kita menjadi kopi, ya, menjadi kopi walaupun kita direbus ataupun dimasukkan dalam air yang mendidih dalam jangka waktu yang lama, ya, tetap kita akan keras, tapi juga kita bisa memberikan dampak yang terus ataupun bisa mempengaruhi, bisa memberikan warna kepada lingkungan kita. Nah, ini ya yang kita bisa introspeksi apakah kita ini tadi kalau dari sisi pendidikan kita akan mengambil peran seperti kupu-kupu atau ular atau ular, gitu kan. Terus kalau dari spiritualitasnya apakah kita ini hanya seperti wortel yang sama-sama keras, tapi ketika dimasukkan dalam air panas itu dia menjadi lembek dan tidak bisa mewarnai, atau kita menjadi seperti biji kopi, ya, walaupun kecil tapi bisa memberikan warna pada lingkungan kita. Jadi tinggal dilihat. Ini pilihan. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen komunitas. Jadi saya kira yang memang konsep kita di pagi ini adalah terkait dengan pemberdayaan ataupun yang manajemen komunitas. Nah, ini kita awali dari ini sebenarnya sering saya sampaikan ketika materi sekolah desa, tapi karena kebetulan yang hadir saat ini diantaranya mungkin belum ada yang ikut sekolah desa, jadi tidak ada salahnya saya sampaikan juga di sini. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, itu beliau menemui banyak hal. Di antaranya ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Nah, kalau kita belajar sejarah, ya, sirah itu bagaimana strategi daripada Rasulullah ketika berdakwah itu. Di antaranya adalah memang berdakwah adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, yang tahap awal berdakwah adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam dakwah beliau ketika secara sembunyi, beliau
mendatangi beberapa tokoh, di antaranya Siti Khadijah, yang bicara adalah istri beliau sendiri, ya, istri beliau. Siti Khadijah yang dinikahi oleh Rasulullah pada waktu itu usia beliau 40 tahun, sementara Rasulullah 25 tahun, selisih 15 tahun. Nah, 15 tahun berikutnya Rasulullah mendapatkan amanah oleh Allah diutus menjadi seorang Rasul, ataupun dijadikan oleh Allah menjadi seorang Rasul. Nah, Khadijah yang sudah hidup selama 18 tahun bersama Rasulullah, karena beliau usia Rasulullah 25 dan mendapatkan wahyu yang terutama untuk menjadi utusan Allah usia 40, maka 15 tahun itu ya sudah pasti sudah sangat mengenal, sifat daripada Rasulullah. Khadijah ketika tahu ataupun ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad suaminya menyampaikan bahwasanya beliau ketika berkhawat di Gua Hira bertemu dengan malaikat Jibril yang mengajarkan untuk membaca, terus menyampaikan banyak beberapa hal terkait dengan kenabiannya. Apa respon daripada Khadijah sebagai istri beliau? Apakah istilahnya cuek? Apakah istilahnya itu tidak percaya? Khadijah justru memberikan semangat. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Maaf ini kebetulan mbak ibu-ibu. Ketika suaminya itu memang perlu untuk diberikan support, diberikan dorongan positif, jangan malah diberikan apa ya istilahnya down, semangatnya diturunkan, justru malah harus didorong untuk lebih semangat. Khadijah dengan begitu tahu Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu, mendapatkan tugas yang sangat berat untuk menjadi Rasul, beliau dengan apa istilahnya dengan penuh semangat siap, baik itu jiwa, harta, kehormatannya, karena Khadijah adalah termasuk seorang bangsawan yang kaya raya, bangsawan yang kaya raya, jadi kalangan orang. Ini ya, jadi strategi Rasulullah adalah mendapatkan orang-orang di sekitarnya yang bisa mendukung daripada dakwah beliau. Yang kedua adalah Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib adalah paman beliau, paman Rasulullah, yang dari umur 12 tahun sudah merawat daripada Nabi Muhammad, merawat Muhammad. Umur berapa ya? Pokoknya dari semenjak ketika dia masih belum balik, ya, Abu Thalib ini sudah merawat beliau, sudah merawat beliau. Nah, begitu dakwah dari Nabi Muhammad ini mulai mendapatkan pertentangan dari kalangan kaum Quraisy, beliau sebagai seorang paman yang sudah merawat Muhammad dari kecil, pasang badan, istilahnya pasang badan untuk melindungi daripada Muhammad, walaupun beliau sendiri belum masuk Islam pada waktu itu, beliau sendiri tidak masuk Islam, ya, ataupun belum menyatakan keislamannya secara tapi beliau pasang badan. Siapapun yang berani
ya satu dua orang yang memang program Quraisy ya dengan sangat getolnya menolak daripada agama Rasulullah. Terus yang ketiga adalah Abu Bakar ini usianya hampir sedaya, menurut informasi terus sejarah adalah hampir sedaya. Jadi tahu betul namanya teman permainan sebaya, jadi beliau sangat tahu akan posisi ataupun kondisi Nabi Muhammad. Maka begitu Nabi Muhammad mengajak untuk tauhid ya, atau berdakwah atau mengajak Islam kepada Abu Bakar, maka langsung beliau tanpa ada istilahnya keraguan sedikit pun Abu Bakar ini menerima daripada kabar Rasulullah, bahkan menjadi ya istilahnya siap untuk membackup apapun yang diperlukan oleh Rasulullah, apakah itu dari dana, tenaga dan sebagainya. Tidak sedikit kaum Quraisy ataupun kaum Quraisy yang akhirnya masuk Islam juga berkat Abu Bakar dan Utsman, lalu juga melalui Abu Bakar. Nah, Abu Bakar begitu kuatnya mendukung Rasulullah, begitu kuatnya mendukung Rasulullah, sampai beliau membebaskan Bilal, ya, karena Bilal pada waktu itu seorang budak, terus disiksa karena masuk Islam, maka oleh Abu Bakar Bilal dibebaskan, ditebus bahasanya, ditebus dan kemudian dimerdekakan. Banyak di antaranya peran daripada Abu Bakar. Terus secara singkat ya Umar itu juga walaupun sudah berjalan sekian mungkin berkisar sudah berapa tahun melaksanakan Nabian, baru Umar ini sudah sekian lama ya, sudah berjalan beberapa bulan, bahkan mungkin sudah beberapa tahun daripada kenabian, Umar baru mendapatkan hidayah. Tapi peran Umar juga sangat besar, karena dengan keislaman Umar, maka keberanian untuk berdakwah secara terang-terangan ini semakin meningkat. Terus Utsman ini karena beliau itu masuk ke Quraisy yang sangat kaya, terus beliau juga dermawan, maka dalam dakwah Rasulullah itu membutuhkan semacam biaya atau dana untuk dakwah. Maka Utsman ini tidak pelit, orangnya tidak pakai, beliau sangat dermawan, berapapun akan dikeluarkan untuk dakwah Rasulullah. Nah, kita contohkan yang terakhir adalah Ali adalah seorang muda, yang dengan semangatnya ya satu seorang muda, dia juga sepupu daripada Rasulullah, semangat visioner ya, pokoknya punya tekad yang kuat, bahkan berani mati, nah istilahnya berani untuk pasang badan. Ketika Rasulullah akan melaksanakan hijrah, maka beliau yang menempati tempat tidur, padahal waktu itu rumahnya sedang dikepung oleh para pemuda dari Quraisy yang akan membunuh daripada Rasulullah. Jadi, maka apa yang bisa kita jadikan contoh ataupun jadikan pelajaran bagi kita terkait dengan para sahabat, keluarga daripada Rasulullah dalam dakwah beliau yang bisa kita ambil hikmahnya atau pelajaran bagi kita. Kita ketika hidup di masyarakat, tidak lepas dari apa yang bisa kita istilahnya kita kontribusikan. Seperti tadi kita contohkan dalam
kita sudah ditempa dengan puasa ini akan kelihatan. Kalau kita awalnya memang ular, maka setelah puasa pun dia akan kembali menjadi ular. Tapi kalau kita ular, maka setelah melaksanakan puasa ini kita akan menjadi kuku yang tidak bisa memberikan secercah kegembiraan bagi lingkungan kita atau masyarakat yang lain. Atau kita contohkan lagi tadi secara spiritualitasnya adalah kita menjadi kalau wortel itu apa istilahnya? Kalau satuannya itu apa? Sepotong atau ini wortel? Sebiji. Kalau biji kecil ya. Kalau kopi atau menjadi seperti biji kopi yang tadi saya contohkan. Setelah diterpa dengan puasa ataupun air panas, ya, itu kita justru memberikan warna bagi masyarakat yang sedang kita, bermanfaat. Artinya memberikan warna itu manfaat yang baik, memberikan manfaat. Nah, ketika dalam suatu lingkungan masyarakat, komunitas dalam masyarakat, kita memulai dengan ya kalau mbak-mbaknya lulusan pesantren umpama atau mas-masnya lulusan pesantren, ketika kita kembali ke masyarakat pasti akan dilihat, anak itu baru pulang selesai pondok, coba diminta untuk pimpin ngaji atau menjadi imam sholat atau yang lain. Nah, apakah ketika kita hidup di masyarakat kita sudah dipandang seperti itu? Apakah kita akan menghindar atau kita mencoba mengambil peran itu? Kalau kita bisa mengambil peran itu, kemudian kita bisa memberikan manfaat, bisa mewarnai daripada masyarakat di lingkungan kita itu dengan warna yang baik, maka itulah gambarannya salah satu kita sudah ikut berperan dalam atau mencontoh daripada dakwah Rasulullah. Nah, tapi ketika kita terjun di masyarakat itu belum tentu kita bahasanya mulus-mulus saja. Bisa jadi akan ada penentangan daripada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Rasulullah sudah hidup yang memang dari kalangan kaum Quraisy, bahkan keturunan orang terhormat. Sifat-sifatnya diakui, ya, kejujurannya dan lain sebagainya. Tapi begitu membawa misi kebaikan, banyak yang menentang. Nah, begitu juga kita. Bisa jadi walaupun kita baru pulang dari pesantren, pulang dari selesai kuliah, dipandang oleh masyarakat kita sebagai orang yang punya ilmu, terus diberikan peran untuk terjun di masyarakat. Belum tentu masyarakat yang kita akan menerima salah satu. Bisa jadi ada penentangan dari masyarakat yang lain. Nah, untuk hari ini tinggal kembali pada kita. Ya. Apakah kita kalau memang kita bisa berperan, ya, seperti kalau bapaknya mungkin ketika nanti sudah menjadi istri dari suaminya yang terjun di masyarakat berdakwah untuk pemberdayaan, untuk dalam suatu komunitas masyarakat, apakah mau mengambil peran sebagai Khadijah yang membackup suaminya sedemikian rupa, ya, atau nanti ada contoh lain. Ini yang terkait dengan strategi Rasulullah ketika terjun di masyarakat dalam berdakwah. Kalau kita juga berdakwah dalam masyarakat, tapi dalam bentuk yang lain, mungkin pemberdayaan
kembali pada peran kita sebagai masyarakat atau dalam komunitas kita. Kalau kita bukan sebagai aktor, ya, ini kalau kita bukan sebagai aktor pemberdayaan itu, atau bukan sebagai pendakwah, ya, pendakwah. Nah, apa yang akan kita lakukan? Peran apa yang akan kita lakukan? Apakah kita menjadi peran yang mendukung, menerima, mendukung, atau kita akan mengambil peran yang menentang, gitu ya? Kita akan mengambil peran yang menentang. Karena contohnya sudah ada. Kalau ini contohnya ada, maaf di Bali contohnya. Ketika Mas Jamal punya ide atau gagasan tentang Bali waktu itu, nah, ketika disampaikan kepada masyarakat di sini, ya, ada yang menerima, ada juga yang belum menerima. Ini contohnya. Nah, bagaimana kita di sini sekarang mengambil peran ketika Mas Jamal punya ide gagasan yang baik untuk ke depan, kita akan menerima, mendukung, membantu dari semua sisi, baik itu tenaga, pikiran, perasaan, bahkan mungkin donasi, atau kita justru menentang, gitu. Ini kalau kita turunkan levelnya, kalau tadi dakwah secara ini, kita turunkan pada level komunitas, pemberdayaan komunitas. Kalau kita menentang, ya tinggal kita mau pilih menentang seperti siapa, Abu Lahab beserta istrinya, atau Abu Jahal, atau siapa. Atau kalau kita mau mendukung kita mau mencontoh siapa, mendukung seperti Khadijah atau seperti Utsman yang dengan hartanya betul-betul untuk membackup gerakan itu, atau seperti siapa. Itu tinggal kembali kepada diri kita. Saya kira sampai sini dulu. Mungkin kita adakan dialog, ya, biar lebih ini, karena ini terkait dengan pemberdayaan, tadi pendidikan, spiritual, dan judulnya ini, dan manajemen komunitas, ya, manajemen komunitas. Ya, kalau semoga